Ya, oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita melanjutkan materi pembelajaran agama Kristen. Ya, kelas 8 ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan materi lebih jauh lagi, saya agak susah ngomong karena lagi sariawan. Aduh, ya ampun, guru kalau udah sariawan tuh susah banget kalau ngajar karena kan harus komunikasi gitu. Oke, baiklah, tiada alasan, tetap harus makan. Oke, yang belum mandi silahkan mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu. Pokoknya kalian harus siap, standby, fresh, dalam keadaan siap menerima materi. Oke, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dan kami puji, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau memulai pelajaran materi kali ini, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami, Engkau berikan kepintaran dan juga kecerdasan bagi setiap kami, dan Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan materi. Biarlah siapa yang disampaikan semuanya berkenan jadi Tuhan Yesus, dan ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoa hanya di nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, kita lanjutkan materi pembahasannya. Silakan buka buku kalian di halaman 74 ya. Tantangan iman masa kini di bab 9 ini kita melanjutkan yang sebelumnya kita sudah membahas dan kalian sudah mengumpulkan tugas. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas itu. Jadi kalian sudah membahas tantangan di bidang teknologi, di bidang akademik, di bidang ada rokok, narkoba dan miras, dan juga hormon, satu lagi di bidang pergaulan seperti itu, dan kalian sudah memberikan contohnya, dan saya rasa kalian sudah paham. Sakit sekali. Nah, bagian C ini adalah tugasnya kemarin, itu sudah kalian kerjakan, yaitu dengan identifikasi tantangannya itu apa saja sih. Kalau dalam bagian kayak tadi yang hormon akademik kayak gitu, kalian sudah memberikan contohnya, berarti kalian sudah paham seperti itu. Oke, lanjut saja di bagian D. Nah, di bagian D-nya Alkitab membahas mengenai tantangan iman. Nah, ini mengacu pada firman Tuhan kita di Matius 4 ayat 1 sampai 11 di buku ada ini. Mari kita baca bareng-bareng. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus padanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, di sini ada 3 poin yang disampaikan di dalam firman Tuhan pada pembahasan materi kali ini. 3 poin penting mengenai tantangan iman di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini. Ketiga tantangan inilah yang harus kalian mengerti dan kalian harus pahami. Ketika 3 tantangan ini yang dapat memudahkan menjatuhkan manusia. Jika ketiga tantangan iman ini kalian bisa mengatasinya, maka kalian sudah bagus dan sudah hebat dalam pokoknya teruji secara bukan klinis dan dermatologis ya, nanti itu mah beda bahasa. Pokoknya teruji secara iman seperti itu, bagus, iman kalian superior, hebat. Nah, 3 poin itu, yang pertama adalah tantangan pertama yang kalian harus ketahui, yaitu adalah mengenai hal-hal kedagingan, yaitu keinginan tubuh. Nah, ini Rasul Paulus ini menyebutkan bahwa kedagingan manusia ini adalah
bertentangan dengan roh, seperti itu. Jadi Paulus juga mengatakan bahwa keinginan daging membawa pada suatu kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa pada suatu keselamatan. Keinginan daging ini paling sulit dilawan, seperti itu, karena manusia kadang sering terkali jatuh terhadap keinginan daging, seperti itu. Nah, iblis tahu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah melawan kedagingannya. Nah, inilah yang digunakan iblis untuk menyerang kedagingan. Makanya di ayat firman Tuhan tadi yang pada saat Yesus lapar, dan kan lapar itu kan keinginan daging, keinginan tubuh. Pokoknya keinginan tubuh itu kayak kalian lapar, kalian butuh makan, kalian butuh minum, pokoknya apa yang diperlukan oleh tubuh, seperti itu. Entah itu kalian ingin mempercantik diri, entah itu kalian ingin supaya terlihat looking good, mungkin ya kalian harus perawatan, kalian harus operasi. Semuanya tidak salah. Yang salah itu adalah nih, keinginan daging itu yang itu memuaskan nafsu, itu memuaskan tubuh manusia, baik perut atau mata, dipuaskan. Itu yang berbahaya, karena itu akan menimbulkan dampak ketergantungan. Kalau kalian merasa terus puas, ketergantungan, kepuasan akan tubuh. Kecuali kalau kalian puas akan kasih Roh Kudus, puas akan kasih Tuhan, dipuaskan, itu malah lebih bagus, dipuaskan oleh Roh Kudus. Itu akan selalu ada rasa syukur, rasa kemuliaan, rasa begitu pengagungan kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi ini adalah rasa puas akan tubuh yang menimbulkan ya ketergantungan. Contohnya nih, kayak ada memuaskan tubuhnya itu ada dengan pornografi, ada games, ada hubungan sosial di sosmed, dan juga ada kenikmatan tubuh dengan berbagai lain. Nah, bahayanya adalah pornografi, kepuasan hormon ini menimbulkan suatu ketertarikan dan ketagihan. Banyaknya, nanti kalau kalian semakin nonton, semakin banyak merekam di otak kalian adegan pornografi, itu kan semakin ada hasrat untuk mempraktekannya. Inilah yang menjadi bahaya. Makanya kenapa timbul suatu pelecehan, terus timbul suatu pemerkosaan. Itu semuanya berawal, kalau ditanya pasti karena berawal dari film pornografi gitu. Ada beberapa kasus, kalau ada beberapa anak yang berusaha mencoba memerkosa, kalau ditanya kenapa kamu mau mencoba memerkosa, pasti jawabnya karena saya menonton film pornografi dan saya ingin mencobanya. Itu bahaya. Makanya pornografi itu tuh ibarat kata sama aja memakai zat-zat narkoba yang memberikan candu efek rusak otak, seperti itu. Nah, kan kalau narkoba itu meminum obat via tubuh nih, kalau pornografi via mata masuk melalui otak dan merusak otak. Jadi itu konsentrasi, semuanya itu semua terpengaruhi oleh pornografi. Makanya kalian jangan sampai mencoba membuka dan menonton film-film itu. Lalu yang selanjutnya adalah rokok, minuman keras, atau obat terlarang pun itu kalian tidak boleh. Untuk memenuhi keinginan nafsu tubuh itu tidak boleh. Jadi kayak kalian merokok supaya kalian dibilang keren, anak-anak tongkrongan keren gitu, rokok, wah gaul nih, terus minum minuman keras gitu, bukan es batu ya, miras gitu. Nah, supaya dilihat keren, wah, terus habis itu kalian pakai obat atau kalian lagi stres, itu nggak boleh. Karena kenapa? Rokok itu menimbulkan ketergantungan. Orang kalau nggak rokok pasti dia nanti bakal lemes, kurang ini, aduh. Nah, itu bahaya, nanti timbul suatu efek kecanduan yang nanti berkepanjangannya merusak tubuh, merusak paru-paru dan hal lain sebagainya. Sama halnya minuman keras, kalau membuat kalian mabuk dan tidak sadarkan diri, nah itu kalian akan di luar kontrol tubuh, kalian akan melakukan sesuatu hal dan tanpa kalian sadari. Nanti pas sadar-sadar kalian baru ya ampun nyesel kayak gitu. Nah, tantangan kedua adalah kesombongan. Kesombongan ini bahaya banget nih. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja akan melakukan hal menyimpang dan demi membuktikan harga diri. Jadi intinya adalah harga diri, kesombongan. Jadi gini, gengsi ini bahaya. Contohnya kalau kalian kesombongan ini adalah untuk membuktikan siapa diri kalian, jadi diri kalian. Gue bisa main futsal nih, kayak gitu. Buat yang sombong itu bertobatlah. Gue bisa main musik ini, bisa apa? Gue pintar nih, nilai gue bagus nih, kayak gitu. Untuk membuktikan jati dirinya siapakah diri kalian, itu tidak perlu sombong seperti itu. Tetap rendah hati. Nah, dan yang terakhir adalah tantangan ketiga, yaitu kekuasaan.
Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Remaja biasanya menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaannya dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman penting, namun mendengarkan orang tua jauh lebih penting karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ini maksudnya adalah gini. Pada waktu Tuhan Yesus ditawarkan seluruh dunia milik Tuhan Yesus, asalkan Tuhan Yesus mau sujud di kaki iblis, Tuhan Yesus menolak. Nyala kau iblis, karena yang sepatutnya harus didengarkan adalah Sang Allah Bapa Raja. Seperti hanya ini kekuasaan. Jadi yang kalian harus dengarkan itu adalah orang tua kalian, guru kalian, orang-orang yang dituakan seperti itu, abang kalian, siapa itu yang harus didengarkan. Jangan kalian dengerin omongan-omongan, ya omongan netizen, omongan komentar-komentar, omongan teman-teman kalian. Jangan dengerin gitu, karena sesungguhnya nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, nasihat dari abang atau kakak kalian itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga gitu. Meskipun yang dibilang teman-teman ini menjanjikan dan memberikan efek menyenangkan, efek-efek duniawi, tapi nasihat-nasihat oleh jangan orang tua itu jauh lebih membangun seperti itu. Jadi dengarkanlah apa yang seharusnya kalian dengarkan seperti itu. Jangan kalian dengerin segala godaan-godaan iblis, menawarkan, menjanjikan dunia milik kalian asalkan kalian mau menyembah itu. Contohnya juga kalau kalian akan diberikan nanti next time depannya, kalian akan pasti menemukan di dalam dunia kerja jabatan bagus, gaji bagus, tapi dengan satu syarat, kalian tinggalkan Yesus. Jangan mau. Lebih baik kalian resign dari tempat kerjanya itu daripada kalian harus meninggalkan Yesus. Keren. Oke, tugasnya adalah di bagian E, gambar diri. Setelah membaca dan membuat identifikasi tantangan yang dihadapi remaja masa kini dan mempelajari bahasa Alkitab, ini buatlah gambar atau profil diri kamu dalam menghadapi tantangan. Nah, inilah jadi kalian ini di kelima pertanyaan ini. Nah, kalau jawaban ya dari 20, jawaban tidak nilai. Jujur, kerjakannya harus jujur dan kasih alasannya. Kalian kerjakan di buku tulis, kasih alasannya juga. Tawaran untuk rokok, sikap saya iya, kasih nilainya berapa, terus alasannya kenapa. Ini tugas kalian ya, halaman 76 yang atas. Oke, cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan Yesus, kiranya kami dari ketiga tantangan ini, Tuhan Yesus, kami tidak mau mengikuti keinginan daging kami tidak mau jatuh dalam kesombongan, dan juga kami tidak mau jatuh dalam kekuasaan. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan Tuhan Engkau tetap memperlengkapi kami jadi anak-Mu Tuhan Yesus, dan juga menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau berkati sekolah Danbi, Engkau berkati guru-gurunya, dan Engkau memberkati murid-murid serta keluarga murid dari Danbi Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Oke, cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.